Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang penuh kasih, karena kami masih merasakan kasih setia-Mu. Engkau memberikan napas kehidupan bagi kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami agar firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian HKBP tanggal 9 November 2021 yang tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Martuama manang ise nahohom makalumuton hatuaun di Jehovah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pernah mengalami ketika dua masalah datang dalam waktu bersamaan. Ketika masalah itu datang akan membuat kita merasa kebingungan, bahkan membuat kita kehilangan kesabaran dalam mengambil pilihan yang tepat. Ketika masalah itu datang, lalu kita dicekam oleh rasa panik. Meskipun kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Dan seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan masalah yang kita hadapi. Saat kepanikan melanda, tak jarang akan banyak jebakan terpasang dan menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Dan yang paling parahnya saat kita kehilangan kesabaran, kita akan mengalami rasa stres. Kita akan mengalami rasa depresi dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan atau menasihati kita untuk menghadapi sebuah masalah di dalam kehidupan kita ini adalah baik menanti dengan pertolongan Tuhan. Apakah arti diam di sini? Apakah kita tidak perlu berbuat apa-apa? Dalam firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang mau kita lihat untuk menjadi renungan bagi kehidupan kita. Yang pertama dikatakan diam berarti tenang. Sikap yang tenang akan menimbulkan atmosfer damai dan kekuatan. Saat kita tenang dalam menghadapi persoalan, akan meningkatkan kepekaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan melihat dengan cara apakah Tuhan bekerja untuk menolong kita. Dan yang kedua dikatakan diam berarti percaya. Jika kita sudah mempercayakan sesuatu pekerjaan kepada orang lain, tentunya kita tidak lagi ikut campur tangan yang membuat orang tersebut tidak merasa nyaman dalam bekerja. Demikian pula dengan Tuhan, bila kita sudah mempercayakan kepadanya, maka Tuhan pasti akan sanggup dan biarlah Tuhan yang akan bekerja dengan caranya. Maka kita tidak perlu lagi rasa khawatir dan kita tidak perlu lagi merasakan ketakutan. Sebab itu mari kita serahkan kepada semuanya dalam tangan Tuhan. Yang ketiga dikatakan juga diam berarti tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tentu saja kita tidak boleh pasif ketika menghadapi persoalan. Tetapi senantiasa kita harus memohon penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah yang kita lakukan.
Segala kemampuan dan pengalaman kita tidak boleh menjadi dasar dalam setiap tindakan. Tetapi melainkan firman Tuhan dan tuntunan Tuhan yang menjadi acuan dalam setiap tindakan kehidupan kita untuk mengatasi masalah tersebut. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat dikatakan, diam berarti mengendalikan perkataan. Maka lewat firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita untuk menjauhi perkataan yang penuh dengan kekecewaan. Menjauhi perkataan dengan penuh kemarahan, kekhawatiran, dan bahkan bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kita diajak untuk membangun perkataan iman dan ucapan terima kasih sehingga akan membuat kita semakin tenang dan semakin membuat kita kuat untuk menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur dan memuji Tuhan, kita akan semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 30 ayat 15a dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan, tetapi kamu enggan. Oleh karena itu, menantikan Tuhan berarti menaruh harap dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, serta memandang Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan, bukan ada yang lain. Orang yang menantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru, kemampuan untuk mengatasi masalah dan kesanggupan untuk terus berjalan maju untuk melewati badai kehidupan. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Nantikanlah selalu pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami dengan tinggal diam dan tenang menantikan pertolongan Tuhan ketika kami menghadapi persoalan kehidupan, dengan tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran kami, tetapi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami tahu pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Berkati kami ya Tuhan dalam sepanjang hari ini, untuk melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika mereka sedang dalam keadaan sakit, Engkaulah menyembuhkan. Dalam pergumulan, dalam duka cita, Engkaulah menopang dan memberikan penghiburan baginya. Agar kami masih tetap selalu merasakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.